Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian pagi hari ini yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. Maka yang pertama perlu kita ingat bahwa hari ini kita sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Tentu yang pertama nikmat iman dan Islam, yang bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa menjadi wasilah bagi paman yang dicintainya agar pamannya masuk Islam. Padahal paman Nabi Muhammad itu Masya Allah sampai menjadi benteng hidup bagi dakwah Nabi Muhammad. Ketika para pemuka Quraisy merayu, mengancam dan lain sebagainya, maka paman beliau yaitu Abdul Muthalib, kalau kalian mau mencelakai ponakanku, maka langkahi aku dulu. Ya. Sebegitu hebatnya perjuangan paman Nabi untuk melindungi Nabi Muhammad, tapi kemudian Allah berkehendak tidak memberi beliau nikmatnya iman dan Islam. Yang terputusnya nikmat iman dan Islam tersebut membuat beliau paman Nabi tidak akan pernah masuk ke dalam jannahnya Allah. Sedangkan suatu ketika masih di zaman Nabi, ada seorang sahabat, dia masih musyrik. Lalu kemudian dia bersyahadat. Setelah bersyahadat ada panggilan perang. Belum sempat sholat, Bu. Lalu dia ikut berangkat perang, dan Allah menakdirkan dia termasuk orang yang terbunuh. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia ini melakukan sangat sedikit, tapi mendapatkan sangat banyak. Ya, itulah nikmatnya iman dan Islam dari Allah. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insyaallah akan Allah tambah terus nikmatnya. Maka kalau keluar dari kalimat kita keluhan, itu artinya kita sudah masuk ke dalam godaan setan, Bapak Ibu. Ya. Karena begitu kita bersyahadat dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, maka itulah kartu kunci kita bahwa kita pasti masuk surga. Adapun perhitungannya apakah akan masuk neraka dahulu atau tidak, maka itu kembali di sisi Allah.
Itu yang pertama, nikmat yang harus sangat kita syukuri, sehingga harusnya kita malu kalau masih mudah mengeluh ya. Meskipun hari ini memang luar biasa ya kondisi ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Maka Umar bin Khattab pernah berkata juga, sabar dan syukur itu seperti dua sayap bagi seekor burung. Maka aku tidak peduli apakah aku suatu ketika menggunakan sabar ataukah aku menggunakan syukur ya. Maka orang beriman itu syukur, tidak ada keluhan. Qadarullah, sesungguhnya ini sudah ditakdirkan atas Allah, dan mudah-mudahan ini jadi yang terbaik Allah untuk kita. Dan apabila diberi nikmat, maka dia bersyukur. Sebagaimana juga kalimat Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah kufur ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mari kita bersyukur atas nikmat sehat, juga kemudian nikmat waktu luang ya. Nikmat waktu ini juga sangat luar biasa ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana nanti Allah berfirman terkait gambaran orang-orang yang sudah diwafatkan. Mereka itu bahkan memohon kepada Allah, bagaimana Bu? Di dalam surat Al-Munafiqun, li akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi orang yang sudah mati itu memohon-mohon sama Allah, ya Allah, kasih saya hidup sebentar saja supaya saya bisa mengambil harta saya yang ada, kemudian saya berikan sebagai sedekah. Mengambil harta kemudian menyalurkannya itu kan tidak butuh waktu lama ya. Di dalam ayat itu tidak disebutkan orang yang mati nggak minta dihidupkan untuk sholat, untuk puasa yang perlu dari subuh sampai maghrib, tidak minta umroh, tidak minta haji, tapi hanya minta apa? Minta supaya bisa sedekah, agar termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya, maka nikmat sehat dan waktu yang ini perlu kita syukuri betul. Juga Rasulullah bersabda, dua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling sering dilalaikan. Kemudian salawat salam marilah kita haturkan pada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau. Jemaah ibu-ibu yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Kita masuk ke dalam materi nasihat terkait akhir bulan Ramadan ini. Poin yang pertama adalah doa sebelum dan sesudah Ramadan. Jadi ketika kita berbicara tentang syariat Islam, kita perlu mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh, maka itulah yang kita ikuti. Para sahabat kanu yad'unallah sittata asyhur ayyublaghahum syahr Ramadan. Para sahabat itu 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Lalu ketika bertemu dengan Ramadan dan selesailah Ramadan, maka dikabarkan dalam hadis ini, tsumma yad'unallah sittata asyhur. Kemudian mereka berdoa lagi selama 6 bulan ya. Ayyataqabbalahu minhum, agar apa? Agar amal-amalnya selama Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi berdoanya tidak hanya sesekali, tetapi memang selama 6 bulan para sahabat ini istiqomah berdoa. Sebelum Ramadan selama 6 bulan. Mungkin kalau dalam sholat 5 waktu, salah satu doa yang disertakan para sahabat ini adalah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan selesai, selama 6 bulan berikutnya, mungkin dalam setiap sholatnya mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa para sahabat sampai sebegitunya?
minta dipertemukan dan minta diterima amalnya kepada Allah. 6 bulan berturut-turut sebelum dan 6 bulan berturut-turut setelah, ya. Karena dalam salah satu riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah di atas mimbar. Lalu tiba-tiba beliau menghentikan khutbahnya dan mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka kemudian para sahabat penasaran dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menghentikan khutbahmu lalu mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah bersabda menjelaskan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa ada 3 golongan orang yang celaka. Yang pertama, orang yang apabila disebut namaku, dia tidak mengucapkan sholawat untukmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, amin. Kemudian yang kedua, apabila ada seseorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya memasuki usia sepuh, tapi dalam kondisi itu dia tidak mendapatkan surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia termasuk yang celaka. Maka Rasulullah bersabda, amin. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang yang diberikan perjumpaan dengan bulan Ramadan, tapi 30 hari Ramadan ini dia berpuasa, mungkin juga dia qiyam di dalamnya, tetapi tidak membuat dosanya diampuni, maka celakalah dia. Maka Rasulullah bersabda, amin. Maka 3 hal yang dikumpulkan dalam hadis ini perlu menjadi perhatian, sekiranya menjadi perhatian betul bagi setiap orang yang mengaku sebagai Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, ketika Nabi Muhammad disebut, maka kita mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana hendaknya kita berbakti kepada orang tua kita di waktu senja. Kemudian yang ketiga yang sedang kita jalani, bagaimana agar kita mengusahakan betul menjaga niat, menjaga ihsan, bagaimana baiknya amalan kita, sehingga kemudian Allah berkehendak memberikan ampunan atas kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin kedua terkait penekanan dari hadis tadi. Di poin kedua ini, ulama memberikan peringatan keras tentang kehilangan ampunan di bulan Ramadan. Para ulama salaf bersepakat seperti Qatadah dan Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka memberikan keras tentang bahaya kehilangan kesempatan ampunan. Mereka menekankan kalau seseorang itu di bulan Ramadan kok dia tidak dapat ampunan, apalagi di bulan yang lain, ya. Bulan yang sahabat itu, para sahabat berdoa 6 bulan sebelumnya dan berdoa 6 bulan setelahnya. Kok ada orang ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, maka sangat sedikit harapan bahwa dia akan diampuni di bulan selain Ramadan. Insyaallah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan yang Masya Allah luar biasa, yang di dalamnya juga nanti ada pembahasan terkait Lailatul Qadar. Bagaimana ibaratnya seseorang masuk kerja 1 hari 1 malam, masuk kerja lembur 1 malam, tapi dikasih gaji 83 tahun. Kira-kira kalau jenengan punya suami, dipanggil bosnya kerja malam Lailatul Qadar, gajinya dirapel 83 tahun, kok pilih tidur? Itu suami jenengan apakan, Bu? Bu, diapakan, Bu? Mas. Kalau ibu-ibu naik anyel piye, Bu? Ya. Masya Allah. Jadi ya 10 malam terakhir itu Rasulullah mencontohkan ya bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya. Ibaratnya
Orang bodoh mana, Bu, yang ditawarin kamu lembur semalam dikasih gaji 83 tahun. 83 tahun lebih 4 bulan, ya. Karena nilainya setara 1000 bulan. Ya. Ibaratnya suami jenengan masuk lembur semalam itu gajinya bisa buat naikin haji serumah mungkin, ya, Bu. Maka harus diperjuangkan betul. Dan inilah kenapa para ulama itu memberi peringatan keras. Bulan Ramadan itu amalan segala pahala dilipat gandakan, bahkan ada Lailatul Qadar. Tapi kok ada orang yang tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan? Maka harapan dia untuk mendapatkan ampunan di bulan lain itu dianggap sangat kecil. Ibaratnya di bulan Ramadan ini peluang mendapat ampunan 99%. Di bulan lain itu hanya 1%. Ya. Juga tadi Rasulullah bersabda mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Celaka. Maka menjelang akhir Ramadan ini yang kurang lebih masih ada berapa hari lagi, Bu? 3 hari, ya. Maka kita maksimalkan, ya. Puasanya kita maksimalkan mendoakan ampunan bagi kedua orang tua kita, kemudian bagi kaum muslimin seluruhnya, bagi saudara-saudara kita yang sudah wafat mendahului kita, ya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita. Bahkan salah seorang ulama dari Timur Tengah itu memperumpamakan, seandainya bisa terlihat amalan orang-orang yang diterima, pasti kita akan memberikan ucapan selamat kepadanya. Dan seandainya bisa terlihat orang-orang yang tidak diterima ampunannya, pasti kita akan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dirinya. Masya Allah. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu muhasabah dan pembaharuan taubat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang itu memperhatikan betul, ya, apa yang dia persiapkan untuk hari besok. Ya. Terkait mempersiapkan hari besok ini, mari kita analogikan sebagai sebuah perjalanan. Ya. Ketika seseorang, misal jenengan, ya, sekeluarga ingin mudik dari Solo, misal ke Tawangmangu, persiapannya enteng nggak, Bu? Enteng, ya, cenderung enteng, karena perjalanannya singkat. Misal ternyata jenengan mudiknya ke Surabaya, lebih berat nggak, Bu? Lebih berat. Misal lagi jenengan persiapannya naik haji sekeluarga, Bu. Berat apa berat banget, Bu? Berat banget. Nah sekarang kalau perjalanannya dari Anda hidup sampai mati, nanti ketika Anda mati perjalanannya tuh udah nggak ada akhirnya, Bu. Selamanya. Berat apa berat banget? Berat banget. Maka suatu ketika Umar bin Khattab tuh sholat malam nangis sampai subuh nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, seandainya aku hanya jadi debu saja, ya Allah. Karena memang kita akan menghadapi kehidupan kedua, Bu, setelah wafat, dan itu nggak ada ujungnya, ya. Maka kalimat ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang ditekankan Allah ittaqullahnya 2 kali. Dalam satu ayat itu Allah menyebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah itu 2 kali kalimat ittaqullah. Hanya di ayat ini, Al-Hasyr ayat 18. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa? Perhatikan betul, kamu besok itu perjalananmu itu gak ada ujungnya. Bukan cuma mudik Solo Tawangmangu, bukan cuma mudik Solo Surabaya, bahkan bukan cuma kamu berangkat haji, tapi dari mati sampai selamanya, ya.
Perhatikanlah apa yang kalian siapkan untuk hari besok, hari kehidupan kedua. Kemudian Allah tekankan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa sih, Bu? Takwa itu hati-hati, Bu. Kita mengeluarin kalimat itu kita pikir betul, Bu, karena ada malaikat yang nyatet. Ya. Suatu ketika Aisyah itu mengatakan sesuatu tentang istri Rasulullah yang lain, ya. Maka kemudian itu menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi, orang yang mengatakan sesuatu itu merasa itu ringan, padahal di sisi Allah itu sangat berat perhitungannya. Dalam penjelasan hadisnya, seandainya ucapan itu dimasukkan ke dalam laut, laut itu menjadi hitam. Maka di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, siapa yang bisa menjamin untukku lidahnya dan kemaluannya, maka saya jamin surga. Ya, itu bahayanya lisan dan kemaluan. Ya. Maka bertakwa itu tentang apa? Tentang hati-hati. Kita mau mengeluarkan kalimat, kita pikir betul, hati-hati. Salah seorang tabi'in, saya lupa, kalau tidak salah Ibnu Mubarak, ya. Dia berkata, berapa banyak ada kalimat yang keluar dari lisanku, lalu aku menyesalinya sepanjang hidupku. Padahal beliau ini masih berada di dalam zaman generasi terbaik, ya. Generasi terbaik dalam Islam ada 3, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dan sahabat, kemudian zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana hari ini, Bu? Kita mau berucap kotor ya dianggap biasa hari ini, betul ya, Bu, ya? Mau ngetik kalimat kotor di medsos itu juga udah biasa di zaman ini, ya. Mau maling, korupsi itu biasa banget hari ini, ya. Mau membuka aurat hari itu tuh biasa banget. Bahkan berzina itu sudah jadi berita harian. Hari ini korupsi, zina, homoseks, habis itu aborsi, membunuh janin, itu berita yang biasa hari ini, Bu. Betul nggak, Bu? Ya, maka hari ini tuh Insya Allah, ya. Maka di ayat ini Allah menekankan ittaqullah sebanyak 2 kali. Bicara tentang perjalanan yang tidak akan ada ujungnya, ya. Kemudian Allah tutup wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat lain Allah juga bersabda innallaha alimun bidatis sudur. Allah juga mengetahui apa yang berada di hati kalian. Ya, di kalimat lain, di ayat lain Allah juga berfirman, apabila kalian